Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 11 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak yang kekasih Allah Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk menghargai begitu besar kasih-Mu ya Bapa kepada kami, sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang Engkau kasihi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu dari Malaysia. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi. Tajuk renungan hari ini berjudul Yang Kekasih. Ayat Alkitab terdapat dalam Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kepada saya telah diperlihatkan betapa besarnya kasih dan kemurahan hati Allah dalam memberikan anaknya untuk mati agar umat manusia dapat memperoleh pengampunan dan kehidupan. Kepadaku diperlihatkan Adam dan Hawa, yang diberi hak istimewa untuk menyaksikan keindahan dan kecantikan Taman Eden, dan diizinkan memakan semua pohon di taman itu kecuali satu. Tetapi, ular itu menggoda Hawa, dan dia pun menggoda suaminya, dan mereka berdua memakan buah dari pohon terlarang itu. Mereka melanggar perintah Allah dan menjadi orang berdosa. Berita itu menyebar ke seluruh syurga, dan setiap kecapi didiamkan. Para malaikat bersedih hati dan takut kalau Adam dan Hawa akan kembali mengulurkan tangan dan memakan pohon kehidupan dan menjadi orang berdosa yang abadi. Kesedihan memenuhi syurga ketika disadari bahwa umat manusia telah hilang, dan bahwa dunia yang diciptakan Allah akan dipenuhi dengan manusia fana yang ditakdirkan mengalami kesengsaraan, penyakit, dan kematian. Seluruh keluarga Adam harus mati. Saya kemudian melihat Yesus yang kekasih dan melihat ekspresi simpati dan kesedihan di wajahnya. Segera saya melihat dia mendekati cahaya terang benderang yang menyelubungi Bapa. Malaikat pendampingku berkata, dia sedang berbincang dekat dengan Bapanya. Kegelisahan para malaikat nampaknya semakin kuat ketika Yesus sedang berkomunikasi dengan Bapanya. 3 kali dia dikurung oleh cahaya kemuliaan di sekitar Bapa. Dan ketiga kali dia datang dari Bapa, kita dapat melihat pribadinya. Wajahnya tenang, bebas dari segala kebingungan dan kesulitan, dan bersinar dengan keindahan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia kemudian memberitahukan kepada paduan suara malaikat bahwa jalan keluar telah dibuat bagi manusia yang tersesat, bahwa dia telah memohon kepada Bapanya, dan telah memperoleh izin untuk memberikan nyawanya sendiri sebagai tebusan bagi umat manusia, untuk menanggung dosa-dosa mereka, dan menanggung hukuman mati ke atas dirinya sendiri, sehingga membuka jalan di mana mereka dapat melakukannya. Melalui jasa-jasa darahnya, mendapat pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran di masa lalu, dan dengan ketaatan dibawa kembali ke taman tempat mereka diusir. Kemudian sukacita, kegembiraan yang tak terkatakan memenuhi syurga, dan paduan suara syurgawi menyanyikan lagu pujian dan pemujaan.
mereka menyentuh kecapi mereka dan menyanyikan nada yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena belas kasihan dan kemurahan hati Allah yang besar dengan menyerahkan yang kekasih untuk mati demi ras pemberontak. Early Writing halaman 125 hingga 127. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini jarang dikabarkan kepada banyak umat, khususnya mereka yang percaya kepada tulisan Roh Nubuat. Roh Nubuat berkata dalam The Story of Redemption halaman 42 paragraf 1 yang berbunyi, "Segera saya melihat dia mendekati cahaya yang sangat terang yang menyelimuti Bapa. Malaikatku yang menyertaiku berkata, dia berbicara serius dengan Bapanya. Kecemasan para malaikat tampak sangat kuat saat Yesus sedang berkomunikasi dengan Bapanya. 3 kali dia ditutup oleh cahaya mulia menyelimuti Bapa, dan yang ketiga kalinya dia keluar dari Bapa. Pribadinya dapat dilihat. Wajahnya tenang, terbebas dari semua kebingungan dan keraguan, dan bersinar dengan kebajikan serta keindahan, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata." Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Yesus berdiskusi serius dengan Bapanya. Tidak ada oknum yang lain. Hanya mereka berdua, Bapa dan anaknya. Berapa kali Bapa dan anaknya berdiskusi dengan serius? 3 kali. Dan kali yang ketiga baru ada keputusan. Wajah Yesus terlihat tenang. Kemudian Yesus bertemu dengan para malaikat dan memberitahukan kepada pasukan malaikat bahwa jalan keselamatan telah dibuat untuk manusia yang hilang. Yesus mengatakan kepada para malaikat bahwa dia telah memohon kepada Bapanya dan telah menawarkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk menjatuhkan hukuman mati atas dirinya sendiri, bahwa melalui dia manusia boleh mendapat pengampunan. Padahal perhatikan Roh Nubuat menyatakan dalam The Desire of Ages halaman 834 paragraf 2. Sebelum landasan-landasan dunia diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam sebuah perjanjian untuk menebus manusia jika manusia dikalahkan oleh setan. Mereka telah menjabat tangan mereka dengan ikrar khidmat bahwa Kristus harus menjadi penjamin bagi umat manusia. Jadi, meskipun Bapa dan Anaknya akhirnya berjabat tangan sebagai pernyataan setuju dan sepakat, tetapi dalam prosesnya tidak mudah. 3 kali Bapa dan Anak bergumul. Kenapa? Sebab Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Yesus bukan anak angkat atau pura-pura jadi anak atau bermain sandiwara sebagai anak. Oh, bukan. Perhatikan ayat berikut ini dalam Kolose 1 ayat 13 versi Revised Version yang berkata, "Who delivered us out of the power of darkness and translated us into the kingdom of the Son of His love." Terjemahannya berkata, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak dari kasih-Nya. Inilah ayat inti renungan hari ini. Yesus bukan hanya anak yang kekasih, tetapi anak dari kasih Bapa. Sebab Yesus adalah anak yang lahir dari Bapa, anaknya Bapa yang sesungguhnya. Itu sebabnya tidak mudah bagi Allah Bapa untuk menyerahkan anaknya menjadi korban pendamaian. Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past halaman 31 paragraf 3 yang berbunyi, rencana keselamatan telah diletakkan sebelum penciptaan dunia, karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Namun hal itu adalah pergumulan dengan Raja alam semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi ras yang bersalah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yohanes 3 ayat 16. Oh, misteri penebusan, kasih Allah untuk dunia yang tidak mengasihinya. Saudaraku dalam Tuhan, tidak mudah bagi Allah Bapa untuk menyerahkan anak dari kasih-Nya untuk mati demi kita yang berdosa ini. 3 kali Bapa dan anaknya berdiskusi, tetapi karena begitu besar kasih Allah Bapa akan kita semua, akhirnya ada keputusan, yaitu Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang kekasih kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Allah Bapa menyuruh Abraham untuk mengorbankan anak dari kasihnya Abraham, yaitu Ishak, anaknya yang tunggal. Sehingga Abraham dan kita semua sedikitnya mengerti pergumulan Allah Bapa dan betapa besar kasihnya Bapa kepada kita. Saudaraku dalam Tuhan, dalam memberikan anak dari kasihnya, Allah Bapa memberikan dirinya. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 58, tahun 1900, paragraf 36. Allah tidak dapat mengubah satupun perintah hukumnya untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh, karena hukum adalah karakternya. Hal itu tidak dapat diubah, tidak dapat dirubah, tidak terbatas, dan kekal. Allah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Kristus, anak Allah yang terkasih, satu dengan Bapa, mati untuk kita. Dengan demikian menyatakan kasih Allah terhadap manusia berdosa. Jadi, oleh karena Bapa dan anak adalah satu, maka saat Bapa serahkan anaknya, hal itu sama dengan menyerahkan dirinya Bapa itu sendiri. Dan Paulus telah menyatakannya sebelumnya, dan saya akan baca dalam versi terjemahan lama. 2 Korintus 5 ayat 19 terjemahan lama berkata, karena Allah di dalam Kristus itu adalah memperdamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri, serta tiada menghitungkan dosa mereka itu ke atas mereka itu, dan sudah menanggungkan ke atas kami kabar pendamaian itu. Terjemahan lama lebih tepat sebagaimana King James. Dalam King James dikatakan, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself. Dikatakan, Allah Bapa di dalam anaknya mendamaikan kita manusia dengan dirinya. Benar bahwa melalui Yesus Allah Bapa mendamaikan kita dengan dirinya. Tetapi makna kata di dalam anaknya menyatakan bahwa Bapa dan anak adalah satu. Menyerahkan anaknya sama dengan menyerahkan dirinya Bapa itu sendiri. Inilah dasarnya Yesus disebut His dearly beloved, atau kekasihnya yang terkasih. Oleh karenanya, Roh Nubuat berkata tentang Bapa dalam Spiritual Gifts, volume 3, halaman 46, paragraf 3. Demi anaknya yang terkasih, Bapa bersabar untuk sementara waktu menghadapi hukuman mati, dan kepada Kristus ia menyerahkan umat manusia yang berdosa. Bapa bersabar artinya menanggung sementara waktu akan hukuman mati anaknya. Contoh sederhana, saat anak kita sakit dan sebagai orang tua, untuk sementara waktu kita bersabar menanggung kondisi sakitnya anak kita hingga akhirnya pulih. Tidak ada yang lain yang menjadi perhatian kita selain anak kita. Demikianlah Bapa kepada anaknya, sebab Yesus adalah His dearly beloved, kekasihnya yang terkasih, anaknya Bapa yang lahir dari Bapa. Bapa rela menanggung untuk sementara waktu menghadapi hukuman mati yang diterima oleh anaknya, anak dari kasihnya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua, agar kita menghargai begitu besar kasih Allah Bapa dan anaknya bagi kita semua, agar kita boleh menerima keselamatan dan nantinya boleh berkumpul dan berjumpa dengan Bapa dan anak di sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Bapa begitu besar kasih-Nya kepada kami, sehingga rela mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, agar kami yang percaya kepada anak-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun dalam prosesnya, pergumulan 3 kali Bapa anak-Nya alami. Dan akhirnya keputusan dinyatakan anak turun ke dunia menjadi penebus kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan bagi kami semua yang percaya kiranya membuka hati sehingga Kristus hadir oleh kehadiran roh-Nya dalam hati kami, bukan hanya membenarkan kami, tetapi menguduskan dan mengubahkan kehidupan kami hari demi hari semakin serupa dengan karakter-Nya, sehingga pada waktu Dia datang kedua kali, kami semua peroleh keselamatan. Maka rencana keselamatan yang Kau telah nyatakan bersama anak-Mu, akhirnya tuntas selesai. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.